mau jadi public figure yang inspiring dan influential to other people, especially anak-anak di generation ini. Jadi kan aku udah fashion show tuh di seluruh Indonesia kan. Terus aku mau coba international, bisa nggak ya? Di international kan agak susah ya, soalnya kan aku nggak tahu orang-orangnya yang di situ. Jadi mama itu cari di Instagram, terus one day tuh dia come across itu New York Indonesia Fashion Week. So aku lihat-lihat Instagramnya, terus kayak, oh ini boleh nih ada fashion show nih pas bulan September. Jadi kita tanya-tanya, terus mereka bolehin aku kirimin gambar aku dan kurasi. And at the end aku bisa ke New York. Teman-teman tahu, waktu aku ikut fashion show atau fashion week, aku selalu menjadi peserta yang paling kecil. Karena biasanya yang ikut desainer yang sudah senior. Awalnya aku merasa deg-degan, tapi aku bersyukur semua desainer baik banget ke aku. Mereka sangat suportif melihat karyaku, bukan melihat aku sebagai desainer anak-anak. Semua desainer-desainernya di situ baik banget ke aku, suportif banget. Tanya-tanya aku, terus kalau press conference mereka invite aku, jadi I feel welcome. Kan ini memang New York Indonesia Fashion Week, jadi memang desainernya almost all Indonesia, tapi ada juga sih yang dari Amerika. Aku bangga banget sampai bisa membuat baju aja, aku udah happy banget kan, tapi until fashion show, fashion week in New York itu it's wow for me. Kayak definitely karena aku bekerja keras dan ini passion aku memang. New York bukan pemberhentian terakhirku, tapi dimanapun kesempatan itu ada yang bisa menambah pengalaman dan kemampuan desainku, teman. Kenapa tidak ku coba? Kalau me as a person, aku mau inspire others that anything is possible. Karena aku masih muda, terus aku mau inspire anak-anak ini, anak-anak Indonesia pastinya. It doesn't matter what your age is, usia kamu masih kecil, udah gede, tapi kayak the point is anything is possible. Kayak if you're passionate about it, kalau kalian punya passion, punya something that you wanna do, a dream gitu, bisa pasti. Ini desain baju yang buat New York Indonesia Fashion Week. Koleksinya, ini aku gambar yang digital. Ini buat New York Indonesia Fashion Week, aku inspirasinya dari Indonesia, jadi ada batiknya. Terus lautan, oceans kayak gitu. Jewels of the Ocean. Terkenal sebenarnya sih aku nggak have to, tapi kayak dari kecil aku juga sebenarnya mau kayak celebrity gitu. I enjoy it, tapi pastinya like you don't have to. Pertama kali sih pas aku lihat desain aku dipakai model-modelnya, aku kayak wow, ini desain aku loh. Apalagi pas fashion show kan mereka walk down the runway, itu kayak rasanya sih happy banget, kayak semua all this hard work itu kayak worth it gitu loh. Bisa sampai show. Confident aja, mungkin mereka bilang oh masih kecil kok udah dibolehin kayak ngedesain ke New York segala, kayak kok bisa sih gitu kan.
harusnya kan masih di sekolah, masih belajar gitu kan. Tapi for me sih why not kan, kayak head start, aku udah mulai dari umur segini, jadi in the future aku bisa jadi lebih successful dan more experience pastinya dari yang lain. Tantangan pasti ada teman, yang meragukan juga ada. Tapi kalau kita sudah tahu apa cita-cita kita sejak kecil, jalani saja dengan percaya diri. Kegiatan belajarku hari ini dimulai dengan chapel, seperti ibadah pagi teman. Kebetulan aku dipilih untuk menyampaikan pengalamanku tentang rencana Tuhan. Setiap minggu topiknya akan berbeda-beda dan setiap orang bergantian menyampaikan pengalamannya. Kan kita dikasih topik kan setiap minggu itu. Kalau topik minggu ini God's Plan. Jadi aku disuruh 5-minute preaching dari experience aku. Dan sebenarnya nggak terlalu susah juga sih, soalnya teman-teman aku juga suka bantu aku. Terus 5-minute preaching ini juga kita tinggal share experience kita, berdoa, gitu aja sebenarnya. Just work hard, believe in yourself, and don't let anybody define who you are. Always trust God. And one day, I know He will guide you and you'll all have successful lives one day. Nah, kotak ini dalamnya perjalanan aku memulai desain baju. Di kelas menggambar anime, aku mulai serius belajar desain teman. Anime kan biasanya gambar keseluruhan badan, mulai dari rambut, kaki, sampai bajunya. Tapi pertama kali membuatnya, aku lebih suka menggambar baju daripada rambut atau mukanya. Jadi aku bilang mama kayak, "Mama, aku kayaknya sukanya gambar baju deh," gitu. Soalnya kok seru banget gitu. Jadi kayak, oh gitu. Jadi aku dilesin private design les. Kalau sekarang sih aku nggak les manga lagi. Ini dulu juga 2019 kayaknya aku stopnya. Tapi setelah les manga itu aku lebih fokus ke desain. Jadi aku les private mendesain. Terus aku bisa lebih fokus untuk membuat bajunya. Ini aku pernah les fashion design di Dream Dress namanya. Ini aku belajar cara jahit sampai bikin bajunya. Terus ada bukunya, kasih lihat sedikit aja. Jadi kita disuruh gambar tipe-tipe celana gini, diajarin tipe-tipe celananya. Terus ini aku gambar. Ini mood boardnya. Aku mulai serius belajar desain umur 10 tahun teman. Aku terinspirasi dari kisah hidup perancang busana dunia seperti Coco Chanel, Christian Dior, karena mereka mulai dari nol dan tidak punya apa-apa teman. Sampai sekarang desain mereka menjadi salah satu merek yang terkenal di dunia. Menjadi perancang baju harus belajar banyak hal teman. Salah satunya yang kupelajari di sekolah adalah Photoshop. Walaupun untuk menggambar baju bukan di Photoshop, tetap saja seorang desainer pemula sepertiku harus mencoba banyak hal. Aku suka soalnya dia related ke art kan. Itu kan Photoshop, aku juga baru belajar. Dulu kalau media art aku pernah belajar clay, terus animation, tapi ini baru pertama kali aku belajar Photoshop. So, it's new experience buat aku. Kalau di sini bedanya sih kita bukan belajar kayak gurunya jelasin dari depan papan ini, bukan, tapi kita ada buku pribadi, ada office pribadi, jadi kita harus bikin dari bukunya itu kita bikin sendiri. Jadi nggak ada yang jelasin, tapi kita belajar dari bukunya.
Dan sebenarnya sih gampang susah gitu sih. For me, I'm coping well. Terus di bukunya juga ada semua subjek, science, math, English, semuanya ada. Jadi kayak sekolah biasa aja sih, tapi cara belajarnya agak beda sedikit. Jadi semi homeschooling. The people who surround me, I'm very grateful for this community. I really enjoy being here and I feel like one day I could achieve all my goals and dreams. Setiap selesai mempelajari yang ada di buku, akan ada tes untuk menguji kita. Sudah mengerti atau belum? Guru juga harus tahu setting goal kita, karena setiap anak subjeknya berbeda-beda. Kalau pelajaran matematika, makan waktu lebih lama dari pelajaran yang lain. Dan biasanya kalau aku tidak selesai di sekolah, aku harus bawa pulang untuk mempelajarinya. Kalau buat aku pribadi sih, aku sukanya science, and kalau math agak lebih susah. Setiap hari sih beda-beda sih, tapi pasti kan kita mau setnya yang kita suka ya. Jadi science, word building, mungkin social studies. Selain kegiatan peragaan busana dan merancang baju, aku juga sama seperti teman-teman seumuran denganku. Menghabiskan waktu libur sekolah dengan berkumpul atau jalan-jalan. Membuat proyek sekolah kali ini bisa kami manfaatkan untuk bersenda gurau teman, alias bercanda sambil menyelesaikan tugas mading tentang kebudayaan dan adat di Indonesia. Ya kayak normal kid aja, suka jalan-jalan sama teman-teman, terus main game pastinya. Terus ya normal kid stuff aja gitu kan. Kalau nggak belajar ya nggak belajar, kadang-kadang kan males gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka fashion design, aku ajarin teman-teman aku fashion design atau gambar gitu. Jadi fun aja sih the process. Aku lagi gambar doodle. Aku lagi gambar perempuan. Doodle simple aja. Aku waktu itu pernah les doodling. Jadi aku belajar cara doodle binatang, terus kayak manusia gitu. Jadi yang simple-simple yang bisa dibikin stiker atau misalnya cover buku kayak gitu. Jadi aku juga suka gambar doodle in my free time. Setelah aku belajar menggambar baju, aku mulai belajar sesuatu yang lain lagi teman. Tidak jauh-jauh dari menggambar. Tapi kali ini bukan menggambar baju lagi, tapi menggambar doodle. Sejak 3 tahun yang lalu, aku memulainya teman. Menggambar doodle sangat menyenangkan. Kalau mendesain pakaian harus fokus ke tema-tema tertentu teman. Jadi kan sebenarnya aku pertama maunya bikin baju anak-anak. Tapi aku pernah ikut fashion show satu, aku harus bikin baju untuk dewasa. Jadi kayak why not lah, coba aja. Ternyata aku kayaknya lebih suka bikin baju untuk dewasa daripada anak-anak. Preference sebenarnya kadang-kadang aku lagi mau digitally, kadang-kadang mau di kertas. Tapi the point is kan kita harus have fun in the process kan. Jadi no matter what sih, aku just design aja, anywhere juga bisa. Hari ini aku ada latihan untuk tampil bernyanyi teman. Menyanyi adalah sesuatu hal yang baru buatku. Di panggung nanti aku akan tampil dengan teman-teman dan bernyanyi di lirik awal. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. I've
got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's its and what's its galore. You want to Nah, setelah latihan, waktu yang ditunggu-tunggu teman-temanku untuk mencoba kostum yang kubuat saat tampil nanti di Bakat Terindah. Wah, I'm so excited teman. Hehe. Depends, sebenarnya kan fashion show kadang-kadang suruh bikinnya 12 baju atau 7 baju. Terus memang desainnya kan takes proses kan. Jadi aku harus cari inspirasi dulu dari Pinterest for example or di internet. Terus baru aku bisa desain all my ideas. Gak perlu desainnya perfect final design, tapi kayak draft aja gitu. Aku coba-coba desain gimana ya, mungkin ada bunga-bunganya or batiknya, something like that. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa mood board itu penting banget untuk desainer. Jadi misalnya baju ini mood boardnya, gambar-gambarnya di sini misalnya kupu-kupu, jadinya taruh di bajunya di sini. Ada kupu-kupu, terus peacock dibikinnya renda-renda gini, puffy. Chandelier juga sama, ada banyak manik-manik dan glitter diamonds here. Dan burung juga sama, jadi vibe-nya memang very big, terus puffy, terus elegant gitu. Kalau kita nggak punya mood board, mungkin kita lebih bingung ya, kayak ini dari mana sih desainnya, atau mungkin kalau misalnya orang tanya-tanya dari mana, terus kita harus tahu gitu kan cara jawabnya. Terus juga sebelum kita cari kain atau mungkin desain, punya mood board sih very helpful menurut aku. Jadi kita bisa pilihnya lebih matching sama topiknya dan sesuai sama gambar kita. Banyak hal yang harus dipelajari kalau mau jadi perancang busana, teman. Salah satunya belajar membuat mood board. Karena baju yang kita rancang akan terlihat seperti apa gambarannya sebelum dijahit. Di Indonesia sebenarnya banyak yang aku suka, especially kan aku sering ketemu desainer-desainer di fashion show, fashion week, dan semuanya different style and everyone taught me different things. Kayak aku pernah belajar bikin baju casual atau glam, tapi semuanya itu ajarin aku untuk be the person that I am today. Melihat karya mereka kayak wah bagus, jadi mungkin bisa jadi inspiration buat aku. Tapi mostly kalau misalnya buat project atau fashion show gitu, aku dari aku sendiri, original from me. Merancang baju selalu ada perubahan setiap kali si pemakai mencoba baju sebelum hari H. Perubahan bisa karena ukuran yang kurang pas, atau pada saat merancang baju, kain yang diinginkan tidak sesuai dengan ide awal. Beberapa ide juga sering muncul pada saat pengerjaan. Kemungkinannya kita bisa saja harus menyesuaikan motif dan kain yang ada. Lucu. Selalu ada sih kayak gitu. Mungkin pas bajunya udah mau jadi kita baru bilang, oh kayaknya lebih bagus ada ininya deh atau ininya. So last minute changes gitu. Mama selalu jadi teman dan penolongku setiap akan ada peragaan busana atau penyanyi yang memakai rancangan baju dariku. Aku berusaha 100% untuk memberikan yang terbaik. Tapi tetap saja, karena aku masih kecil, bantuan mama dan guru les pasti sangat kubutuhkan. Mulai dari membimbing ide awal, memilih kain, sampai mengukur badan, berkomunikasi dengan pemesan, agar aku bisa fokus langsung merancang baju. Dan aku perlu waktu untuk belajar semua hal itu, teman. Kadang-kadang kalau kita pilih kain agak susah, mungkin ekspektasi kita itu kayaknya harus ada glitternya or motifnya harus ini, tapi nggak ada gitu. So kita harus work with what we have. Ini kan udah oke ya, ini punya Reko ya kayaknya ya. Iya. Ini yang
hair accessory-nya udah. Mana Accessory. bagnya Oh, iya, mana iya. ini? Ini yang buat yang ini. Ini yang berubah yang ini kan kemarin ya. Iya, ini juga dia perlu tank topnya kan. Oh iya ya. Nah, ini kan yang dibawa Oke. ya. Pertama kali aku bikin baju anak buat aku sendiri. Aku ada photoshootnya juga, itu namanya Sparkle Paradise. Itu baju anak aku baru pertama kali itu desain. Terus pilih kainnya itu seru banget sih menurut aku prosesnya. And the final result juga I'm proud of it. Semoga untuk penampilan nanti semua senang dengan rancangan baju yang kusiapkan buat teman-teman. Hari yang ditunggu tiba. Setelah kostum disiapkan di belakang panggung, teman-temanku akan memakai kostumnya setelah dirias. Selama ini memang aku lebih sering merancang baju untuk acara spesial mereka, seperti ulang tahun, dan itu suatu kebanggaan buatku. Agar orang lain bisa tahu siapa Michelle Hadid, aku harus aktif mengikuti kegiatan fashion show atau fashion week teman. Sejak umur 10 tahun, aku memulainya di seluruh Indonesia sampai di New York tahun lalu. Dari situlah aku memulai perjalananku untuk dikenal. Tentu saja terlibat di bakat terindah juga membuka kesempatanku menjadi inspirasi teman-teman. Tadi aku seneng banget soalnya banyak banget performance-nya. Terus aku bisa lihat baju aku dipakai itu udah rasanya happy banget. Terus I'm so grateful for this opportunity. So, yeah. Kalau aku sebenarnya kayak aku start from nothing sebenarnya. Aku cuma dari hobi gambar sampai bisa ke sini sih mostly gara-gara aku bekerja keras dan my parents, obviously mama sama papa aku yang support aku, dan pastinya juga Tuhan. Siapa yang tidak mau dikenal dengan karya luar biasa dari tangannya? Tentu aku juga mau, teman. Tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau tidak melakukan apa-apa. Aku sudah tahu apa cita-cita dan profesiku sejak dulu. Jadi aku mulai dari bukan siapa-siapa. Aku juga mengubah bully menjadi prestasi di atas panggung. Selama aku mengikuti panggilan hatiku, bukan hanya New York saja yang bisa kutaklukkan. Belahan dunia manapun, aku yakin bisa sampai ke sana lewat karya-karya di tanganku. Michelle Hadid dengan segudang inspirasi. I'm very grateful pastinya, soalnya kan aku bisa do what I love, do what I'm passionate about, sampai aku bisa desain baju sampai ke New York segala. It's definitely because of God, dan pastinya in the future aku akan selalu have faith and keep working hard.